Wah, Mbak Canda masih jalan. Hati-hati loh Mbak Canda. Lagi di jalan. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya acara kita hari ini karena udah jam 8 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat ya, masih dalam khusuk-khusuknya mungkin ya kita menjalankan ibadah Ramadan yang hari ini masuk hari ke-14 kalau nggak salah ya. 14, mudah-mudahan teman-teman dan keluarga semuanya sehat dan lancar ibadahnya. Amin. Kita memasuki agenda tahsin dan tadarus ya. Kita masih bersama Ramadan bersama Dandiah untuk pilar spiritual, semoga semakin semakin membekas di hati gitu ya, semakin ruhnya Ramadan itu semakin kental di hati kita. Setelah kemarin kita hari Minggu kemarin mendapatkan pelajaran ya dari Dokter Rama yang luar biasa, mudah-mudahan itu menguatkan kita untuk belajar lagi tentang Al-Quran ya, untuk menyehatkan jiwa kita, tentunya seperti itu. Baiklah, mungkin nggak perlu kita panjang lebar, langsung saja menginjak kita buka majelis kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Dandi untuk program kali ini. Silakan Pak Dandi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman DKM semua, Umi Tina, Mbak Canda, Dr. Rama, Pak Fajri, Mbak Aisyah, Mbak Pipit, Mbak June, wah semua dipanggilin satu-satu ya. Semoga semua sehat-sehat ya, dan puasanya lancar. Semoga dimudahkan dalam kita mencari amal ibadah ini gitu ya. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang ternyata pada bulan ini luar biasa dilipatkan gitu ya amalannya. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman semua di sini yang satu frekuensi. Kita bersama-sama, kita bareng-bareng beribadah di sini supaya nanti kita bisa kumpul lagi di surga bareng-bareng ya, insya Allah. Ya mari niatkan supaya kita mendapatkan ilmu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga dilancarkan untuk yang lagi di perjalanan, semoga selamat semua ya. Semangat. Itu. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Semoga ini menjadi pemberat kebaikan buat kita nanti. Itu saja mungkin dari saya, Umi Tina. Terima kasih banyak, semangat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandi atas supportnya untuk kita semua menjalankan program pilar spiritual yang sangat berkaitan dengan kesehatan jiwa dari Dandiah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Berikutnya adalah motivasi tentang tahsin dan tadarus yang akan disampaikan oleh Umi Herda. Umi Herda udah siap? Ya, silakan Umi. Suara saya jelas, Umi? Jelas.
Jelas. Ya, ya. Makasih Umi Tina kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari ke-14 ya Umi Tina. Yang 14 ya. 14 nih, 14 atau 13 nih. aja ya. Nggak kerasa ya udah 14 aja, Masya Allah. Udah pertengahan ya kita menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pagi ini memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan begitu banyak Allah memberikan kita kenikmatan ya. Kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini diberikan amanah untuk sharing motivasi interaksi dengan Quran ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya pada kita semua, terutama pada saya untuk sedikit berbagi pada bapak-bapak dan ibu semuanya. Semoga apa yang kita bagi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkannya insya Allah. Sharing motivasi Quran pagi hari ini saya tidak banyak-banyak ya, dan ini pun juga adalah materi yang sering kita dengarkan ya, sering diulang ya. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya diulang, seringnya kita dengar, ini semakin memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Terutama di mana kita tahu semuanya bahwa bulan Ramadan yang penuh berkah ini bulan di mana amalan dan ibadah kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Dan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan begitu banyak ya keutamaan yang kita akan dapatkan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Di antaranya yang pertama adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, jadi selain kita membacanya, kemudian kita memahami, kemudian tadabbur, ya, semua itu pahalanya berlipat ganda. Jadi bukan sekedar hanya membacanya saja, tapi bagaimana memahami, kemudian tadabbur, kemudian mengamalkannya, itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam membaca Al-Qur'an itu ya, kita sama-sama ketahui ya, karena ini ada haditsnya bahwa siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sebanding dengan 10 kali lipatnya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu adalah cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, itu sebagai bukti kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat oleh hadis Nabi bahwa siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya sama-sama kita ketahui juga bahwa Al-Quran ya, dengan segala interaksi kita dengannya itu bisa menenangkan jiwa dan hati. Ya. Dan ini biasa kita rasakan
ketika kita beribadah. Salah satunya adalah membaca ya kitab suci Al-Qur'an. Maka hati kita akan tenang. Jadi memang ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati kita, dan salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya, memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Kemudian rumah juga kita akan menjadi bercahaya. Ya. Rumah yang merupakan ma'wah ya buat sebuah keluarga, ya tempat kembali keluarga, tempat tenangnya sebuah keluarga, menjadi tempat tinggal yang akan menentukan mood dan kepribadian seseorang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita ingin merasakan kondisi rumah yang bercahaya, ya diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah ya kita membaca Al-Qur'an secara rutin, ya terutama di bulan Ramadan. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang yang mati. Kemudian selanjutnya dilindungi dari godaan syaitan. Kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia kadang-kadang kita tergoda ya, terluput dari kita menjalankan ibadah kita pada Allah karena begitu kuatnya godaan syaitan, begitu kuatnya hasutan yang dipengaruhi oleh syaitan untuk kita melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan dosa. Maka untuk menjadi kita senantiasa dilindungi dari godaan syaitan, maka kita salah satunya adalah bagaimana selalu berinteraksi membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya ya kita juga sama-sama ketahui bahwa dengan membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat kita di akhirat ya. Dan ini adalah manfaat yang sangat dahsyat ya. Kita ketahui semua bahwa di akhirat itu dengan segala penghisabannya, dengan ketika kita di padang mahsyar nanti ya, tidak ada lagi pertolongan ya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca selama di dunia. Ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Muslim ya, baca Al-Qur'an karena sesungguhnya akan datang Al-Qur'an pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang terakhir ya, Al-Qur'an adalah obat penyakit fisik dan hati. Ya. Al-Qur'an sebagai kitab yang menjadikan tuntunan kita semuanya itu dapat mengobati penyakit hati dan fisik. Ya, dengan membacanya tadi itu akan menenangkan hati kita yang atau jiwa kita yang lagi galau ya, jiwa kita yang lagi tertekan ya, dan fisik itu dengan disyariatkannya ayat-ayat yang berkenan dengan ruqyah ya, seperti itu. Termasuk ya kita akan dihindarkan oleh penyakit-penyakit hati ya, seperti perasaan iri, dengki, amarah dan sebagainya. Nah, ini juga diperkuat oleh dari Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an suatu yang menjadi obat ya penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini memang yang harus sering kita tumbuhkan ya, bahwa ketika kita sudah merasa sakit ya, hati atau fisik kita yang sakit, maka harusnya yang pertama kita ingat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an.
Karena kadang-kadang ya kita sebagai manusia kalau sakit aja tiba-tiba harus minum obat apa, harus ke dokter dan segala macam. Ya itu bagian ikhtiar sih, tapi maksudnya bahwa ketika kita apapun yang tertimpa pada kita ya baik dari hati dan jiwa atau fisik kita, maka yang selalu pertama kita ingat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya dengan membaca Al-Qur'an. Saya kira itu ya tentang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ya, agama kita ajarkan dari berinteraksi kita dengan Al-Qur'an dan begitu banyak ya, ini cuma 7 yang saya bisa sebutkan, tapi begitu banyak keutamaan-keutamaan lain. Hanya kadang-kadang kita berpikir begitu banyaknya keutamaan tapi semangat kita, motivasi kita itu sangat kurang ya. Nah, sekali lagi mungkin karena kita belum diberikan taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun begitu banyak keutamaan-keutamaan disebutkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an tapi motivasi dan semangat kita juga kurang. Ya, mungkin ini menjadi introspeksi buat kita bahwa uh, apa apapun yang introspeksi buat kita bahwa sebenarnya apapun yang akan kita lakukan kita harus sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan kita taufiknya ya, memberikan kita petunjuknya untuk kita bergerak ya, untuk kita selalu ingin kembali kepada Al-Qur'an. Karena sama-sama kita ketahui apapun yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan sebaik apapun kegiatan itu, sebaik apapun kebaikan itu tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita meminta selalu petunjuk ya, hidayah taufik ya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua kebaikan yang diberitakan kepada kita, kita pun insya Allah mudah untuk menjalankannya. Saya kira itu ya sedikit dari saya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk terus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira itu Umi, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Umi. Tauziahnya yang luar biasa ya, yang mengingatkan kembali, memang nggak berhenti-berhenti ya kita itu mendapatkan apa masukan-masukan insight dari teman-teman kita atau guru-guru kita yang membuat itu tadi ya, yang membuat agar Allah memberikan taufik itu emang luar biasa. Masya Allah ya, perjalanan kita yang ini Ramadan udah 14 saja, kalau ditanya seberapa banyak waktu interaksi kita dengan Al-Quran, kita kadang malu untuk menjawabnya ya Umi, tapi ya, apapun itu, kalau saya nih ya, apapun itu ketika kita sudah bersama teman-teman kita untuk mendapatkan taufik agar senantiasa bersama Al-Quran itu udah nikmat yang luar biasa. Ya, termasuk kita bisa berkumpul di sini untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran itu udah nikmat gitu ya, udah apa ya, paling enggak kita merasakan kebahagiaan itu gitu. Al-Quran itu oh iya ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada sisi-sisi yang susah dijelaskan gitu ya, memang menjadikan sifat, menjadikan obat itu memang benar-benar sekali. Nah, Ramadan ini ya sharing sedikit ya Umi, saya juga menemukan orang yang minta belajar Al-Quran gitu Umi, yang umurnya sudah 60-an gitu ya, tapi alhamdulillah Allah kasih taufik untuk belajar gitu ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu benar-benar terbata-bata banget gitu ya. Kayak misalnya setiap hurufnya itu misalnya sa, panjang pendek aja belum bisa, tapi semangatnya itu yang membuat saya pun nggak membiarkan beliau gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menemani dan saya harus bersabar. Saya harapannya apa? Mudah-mudahan inilah apa, malah justru saya yang banyak belajar dari beliau gitu ya, ketika mereka semangatnya baca Al-Quran begitu aja semangatnya luar biasa. Nah, saya yang mungkin baca Quran sudah lancar gitu ya, lancar secara hurufnya udah tahu, itu kok ya masih bermalas-malasan gitu, masih banyak membuang waktu luang, apalagi
di bulan Ramadan ini yang setiap detiknya aja itu adalah kebaikan gitu ya. Masya Allah, luar biasa memang. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semua, ini berhubung pesertanya tidak terlalu banyak ya, mungkin kita bisa langsung materi tadarus dan tahsin yang langsung dipandu oleh Mbak Canda aja kali ya Mbak Canda ya, karena kan kita ini untuk kita sendiri, kita belajar bersama aja judulnya, nggak apa-apa. Ini ada beberapa teman kita yang hadir, ada Mbak Pipit, ada Mbak Juna, ada Mbak Fania, ya, ada Bu Yeti. Bu Yeti pekan kemarin hadir loh, semangat loh Bu Yeti, itu umurnya kalau nggak salah 63 ya Bu Yeti ya. Tapi subhanallah semangat banget beliau ya. Mudah-mudahan bersama nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi. Silakan Mbak Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. Bunda, atau Ya, saya pakai jelas. headset? Karena ini lagi di luar tadi. Oh gitu. Jelas sih Mbak, Iya. tapi kalau Mbak Canda mau pakai headset ya monggo silahkan. Oh iya. Jadi ini dibagi apa? Berapa ininya? Kayaknya nggak perlu dibagi deh. Ini kan kita-kita aja, cuman ada beberapa yang ini. Kita belajar bersama aja, nggak apa-apa. Monggo. Terus yang disepakati, kalau menurut saya sih, saya mengusulkan minimal yang surah pendek, Mbak. Iya, Umi. iya kalau misalnya Al-Fatihah selesai, surat pendek. Iya. Iya, ininya. Oh, jadi nggak usah dibagi breakout room begitu? Nggak usah. Oh, ya saya ini kan sambungkan dulu Bluetooth-nya biar lebih ini suaranya. Ya, paling tidak kita mendapatkan materi-materi yang tahsinnya ya Mbak Canda ya. Kayak surat Al-Fatihah itu biasanya kita yang sering melakukan kesalahan di mana-mana, di mana aja gitu ya. Kayak iya, gitu. iya. Berarti dari ini lagi ya. Berarti ulang dari Yang Al-Fatihah. Nggak apa-apa Al-Fatihah lagi. Ya, Umi. Ini waktu saya sampai berapa lama, Umi, Cina? Waktunya? Biasanya sampai setengah 10 kurang sedikit lah, kurang 10 menit lah ya untuk penutupan. Ya. 10 berarti di saya 10. Setengah 11. Sekitar 1 jam ya, 60 menit ya. Iya, iya 50 menitan lah. Iya, sebenarnya kalau materi ya saya nggak bawa bukunya sih Umi, tapi nggak apa-apa yang Nggak ini apa-apa. saja. Karena tadi Iya, saya yang pikir ingat aja. Oh iya. Ya, ini seolah kita mulai saja pertama dengan kita mengucapkan taus ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita tahu ketika kita untuk memulai suatu kebaikan itu banyak sekali godaan tantangannya, termasuk godaan diri kita. Mungkin pertama kita mengkosongkan dulu gelas kita. Saya juga sama-sama belajar. Mungkin saya dibandingin teman-teman atau yang ada di sini sebenarnya ilmu saya masih sedikit sekali. Tapi dengan saya sharing sebenarnya saya berusaha untuk tahadus binikmat ya, di mana salah satu ketika Allah ingin cinta sama kita itu adalah Allah menginginkan kita diberi kebaikan, dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah memilih, insya Allah di sini ada 100 orang ya, insya Allah bahkan 1000, bahkan bisa 1000 karena kita tidak melihat malaikat-malaikatnya yang mengembangkan sayapnya di majelis kita. Bahkan insya Allah juga seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang melata maupun mikroorganisme. Bayangkan itu yang betul-betul yang ini makhluk yang kecil pun dalam
hadis diriwayatkan mereka bertasbih ya kepada kita yang bermajelis. Ya, ketika kita sudah mengkosongkan gelas kita, saya juga ingin berbagi. Semoga tadi kita juga berdoa dulu, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, hanya Kau pemilik Al-Quran ini, penjaga segala mukjizatnya, Kau pemberi cahaya. Ya Allah, bukakan hati kami, ya Allah, agar cahaya Quran ini masuk ke dalam hati kami. Kami berniat, ya Allah, pagi hari ini memperbaiki bacaan kami, ya Allah. Semoga ini jadi hujah, ya Allah, ketika Engkau ambil kami, ketika bertemu denganmu, ya Allah, dalam hal hati kami ridho dan Engkau pun ridho dengan proses ikhtiar kami. Pagi ini kami sudah berusaha untuk memperbaiki. Semoga Kau perkenankan, Kau hujamkan kepahaman dan ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita kalau kita kemarin dari Al-Fatihah, sebenarnya kalau dari teman-teman itu alhamdulillah sudah agak baik. Tapi kayaknya temannya berganti lagi, Umi Tina. Memang cocok. Nggak apa-apa ya. Kita ini dulu. Ya, ketika di Al-Fatihah ini memang kita mulai dulu dengan memperbaiki bacaan ta'awuz, di mana banyak sekali keutamaan ta'awuz, dan yang penting ketika kaidahnya, kenapa kita harus memperbaiki bacaan, karena bacaan kita tuh bisa saja haram. Kita berniat baik mengaji tilawah, tapi karena kurangnya ilmu. Mengapa itu Allah mengangkat orang yang berilmu? Karena tidak mudah perjuangan ikhwatnya. Kita bahkan kalau ingat Imam Syafi'i itu ibunya ya sampai memberikan bekal harta yang banyak itu cuma buat ilmu, karena akan beda. Nah, dari tahu saja kita sudah lihat berapa banyak ya keutamaannya ketika kita bertaus. Pertama ketika kita memulai, karena kita yakin ini ketika suatu yang kebaikan itu banyak godaan setan. Nah, pasti neraka kosong ya kalau tidak ada godaan. Nah, itu janjinya. Jadi kita mulai dulu dengan taus. Tapi ketika taus kita benarkan bacaannya, dan terutama tadi bacaan Al-Quran itu bisa jadi haram ketika hurufnya itu salah disebutkan, makhraj hurufnya. Nah, di mana di bacaan taus itu ada yang paling mendasar itu kita lihat perbedaan huruf alif dengan ain, di mana itu sama-sama huruf tenggorokan, tetapi ada posisinya yang di atas, ada yang di bawah. Itu saja kita yang harus berhati-hati dulu, dan kita fokuskan dulu di huruf tenggorokan dulu. Jadi fokus kita di situ, insya Allah nanti sampai minggu depan huruf itu sudah sudah tepat begitu. Jadi setiap kita ketemu huruf alif, hamzah, dan huruf ain itu harus sudah tepat. Nah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gilirannya karena saya pakai ini bisa dibantu Mitina, karena saya tidak nampak kalau pakai layar laptop nampak pesertanya, urutan bacaannya. Baik, Mbak. Ya. Saya buat kalau di layar saya geser, cuman ada Umi Herda sama Mbak Ika ini. Mbak Pipit. Mbak Ika dulu ya. Ya. Mbak Pipit Ika ya. Silakan ya, Mbak Pipit kita Ika. Belajar. Ya. Dari bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah tadi di pelafalannya untuk mahfadzah hurufnya alif sama ainnya sudah tepat, tinggal di istiqomahkan saja Mbak Pipit Ika. Sama tadi juga di situ sebenarnya banyak sekali ya huruf-huruf yang harus tepat, tapi tadi saya memilih fokus dulu. Nanti di surat Al-Fatihah nanti juga kita memilih fokus di apa dulu yang mau kita perbaikin. Ininya. Jadi tadi kita biar tidak salah maknanya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini juga ada Bunda Hauli atau Bunda June yang bisa, ada Bunda Aisyah. Saya geser. Ada yang sudah siap? Bunda Hauli? Bunda June silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, untuk Bunda June mungkin makhraj
makhraj hurufnya dari ininya saja ya. Sho, apa di huruf sho-nya itu ditebalkan sedikit karena dia termasuk huruf yang tebal. Baik, Tinggal Bunda. itu saja. Ya, mau diulang atau itu, Bunda? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdulillah. Lanjut lagi. Di sini baru 2 orang. Giliran Bunda Aisyah atau Bunda Hauli. Ada juga Bunda Fania di sini. Ada yang sudah siap? Belum ada, kita lanjutkan saja. Oh, tadi Bunda Aisyah saya baca ini ada ininya. Bunda Aisyah. Itu puterinya Pak Fajri, Mbak Canda. Oh, iya, putri Pak Fajri ya. Ya, berarti tinggal Bunda Fania atau Bunda Hauli. Bunda Fania, ya silakan Bunda Fania. Bisa suaranya agak dibesarkan ya Bunda karena saya lagi di luar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi dari surah ini, surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat pertama. Sebentar ya, ini Bunda. Di mute Mbak Canda, nggak kedengeran. Oh iya, maaf. Kemarin kalau yang diikut di breakout room saya, sebenarnya saya tinggal mereview ya, Bunda Tina. Kemarin sudah dijelaskan di sini ada hukum lapas Allah, yaitu lapas Allah, hukum apa? Hukum tebal, hukum tipis di sini kan ada 2, hukum lapas Allah tafhim dan tarkik. Di sini adanya tarkik karena didahului oleh huruf kasroh dan ada juga tasydid di mana kalau tasydid itu kita membacanya harus ditekan tapi harus jelas, tidak ada pantulan di situ. Kita berhati-hati dan tadi kita berhati-hati di sini huruf sinnya harus tipis karena juga huruf sin di sini adalah huruf sin ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berhati-hati juga di huruf H, di mana H itu posisinya tadi sama dengan huruf Ain, yaitu di tengah. Dia ada hurufnya di tengah, jadi seperti H tipis begitu. Jadi jangan sampai kita membacanya tebal, dan ketika di akhir ayatnya kita harus konsisten. Ketika kita ini memilih hukum matnya di sini, kalau kita konsistennya ini konsisten kita memilih 2 harokat saja panjangnya. Kalau lebih dari itu kita harus konsisten. Jadi kan ketika kita lihat imam masjid ya ada yang panjang atau itu, tapi dia yang penting konsisten. Tadi saya ini kan yang tadi matobi'i saja yang saya pakai, jadi panjangnya cuma 2 harokat di akhir ayatnya. Silakan tadi kalau dari urutannya Bunda Pipit Ika, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Dilanjutkan dengan Bunda June. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bunda June tinggal dipelancar saja sedikit ya Bun, biar tidak menyangkut. Ya, mungkin karena ini ya, insya Allah.
Mudah-mudahan juga dilancarkan Allah. Ini kalau bisa dalam cara menarik nafasnya sebelum mulai kita tenang, tarik nafas dalam. Ketika mengeluarkan huruf B itu bis, baru kita keluarkan nafas pertama kita, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diusahakan posisi duduknya kalau bisa tidak menyender, jadi udara sama nafas yang keluar bisa maksimal. Bisa diulangi sekali lagi Bunda June. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah lebih lancar. Kepada Bunda Fania, silakan Bunda Fania. Tadi belum ada atau masih ada halangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dilanjutkan kalau Bunda Hauli. Bunda Hauli sepertinya belum ada ya. Berarti kita cuman di sini ada berempat. Kita lanjutkan lagi di ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita berhati-hati bedakan antara huruf alif, yaitu A. Kemarin juga ini saya mengulang lagi. Ya, A itu posisi A bukannya maksimal. Ya. Ya, sekali lagi bisa ainnya diturunkan Bunda. Coba Bunda rasakan. Bedakan posisi keluarnya suara, maksudnya huruf itu. Dimana ketika suara yang pertama A itu kan dibuka maksimal. A, al. Nah, tapi ketika alamin terasa keluarnya itu sudah di sini. Di tenggorokan bagian tengah sini Bunda, agak ke dalam sedikit, bukan bawah sekali. Kalau bawah itu kan untuk go, tapi ini A. Ya, sekali lagi Bunda Fania ya, silakan Bunda Fania. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tinggal nanti dikonsistenkan aja panjang di belakangnya itu ya Bun, ketika satu ayat kita berhenti. Sekarang Bunda Pipit Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah sudah tepat tadi bunyinya sudah dibedakan ya Bun. Cuman kita berikan haknya huruf itu walaupun itu lam itu termasuk mudah, tapi harus diberikan dia mengalir tadi Bun. Mungkin hampir sama ya Bun ya. Jadi dia tetap mengalir. Tidak boleh tersangkut alham. Nah, itu ada rasanya ini seperti terputus. Jadi dia tetap setiap huruf itu diberi haknya untuk mengalirnya tidak terputus tapi tidak panjang. Itu bedanya. Kalau panjang seperti lillah itu diayun. Kalau secara mudahnya suaranya kita ayun lillah. 1, 2 boleh kita ketuk atau kalau sudah biasa kita inikan saja ya secara autopilot kita. Oh ini 2 harokat. Nah, tetapi di alhamnya tuh alnya tetap mengalir. Jadi sebelum dia berpindah ke ha, kita keluarkan haknya, hak huruf dari huruf lam sukun itu. Juga mimnya. Nah, ini tantangannya di ayat kedua ini ada huruf-huruf sukun. Nah, nanti untuk di level yang kita lebih ini lagi, kalau kemarin ketika saya juga belajar, ya itu harus tetap mengalir haknya. Alhamdulillah, tidak boleh terputus, tapi tetap haknya, lam sukunnya langsung mengalir ke huruf H. H tipis. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh sekali lagi Bunda Juni? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin Bunda karena berhati-hati ya. Insya Allah nanti kalau di ininya insya Allah lebih baik ya ininya. Di pemakaian ketika sholat atau apa, alhamdulillah insya Allah
bisa. Kita lanjutkan lagi ke Bunda Pipit Ika yang terakhir untuk ayat kedua urutannya. Atau ada tadi tambahan ya yang masuk ya? Tunggu saya lihat karena saya pakai layar layar di HP. Bunda Pipit Ika masih ada? Oh iya, tadi Bunda Pipit Ika sudah. Maaf, maaf. Bunda June ya, tadi sudah juga. Bunda Fania sudah, yang baru masuk ini Mbak Widya. Ya, hadir. Ya, Bunda kita lanjutkan saja karena tadi sama teman-teman barengnya sudah di ayat kedua. Nah, silakan Bunda. Cukup berhati-hatinya tadi Bunda karena di sini ada dua huruf ada huruf sukun. Nah, bagaimana ketika ada huruf sukun itu tetap kita berikan haknya, tidak boleh terasa terputus atau menyangkut begitu. Nah, karena di sini ada lam sukun dengan mim sukun, tetap kita berikan haknya alhamdulillah, langsung disambung ininya. Jadi tarik nafas, keluarkan, tarik nafas dalam, posisi duduknya tegak. Ketika nafas di pertama dikeluarkan, kita bunyikan huruf al-nya tapi tidak terputus, bukan alham. Nah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bunda Widya. Al-Fatihah ya, Bun. Bentar. Ya, kita lanjut ke ayat kedua ya, Bunda ya, biar sama. Ya, langsung di alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Ada Bunda Linda. Ya, Bunda Linda. Silakan, ada Bunda. Iya. Ayat kedua ya, Bun. Kita lanjutkan aja ya, Bun, sampai ke ayat kedua lagi. Iya, sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Ke ayat ketiga, Bunda Linda bisa ini di ayat ketiga lagi dilihat. Di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Bentar ya, Bun ya. Ya, jadi ketika di ayat ketiga ini rohnya juga adalah roh yang kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Karena ada tasid, ya alhamdulillah huruf lam, mim dan roh itu termasuk yang agak mudah diucapkan. Nah, yang lain ada yang ingin mencoba atau kita lanjutkan ke ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Mau semua ini ya, kalau Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah di sini cuman penekanannya ada huruf H sukun sama H yang harokatnya kasroh. Di situ saja dimana kita ingat hukum H di sini ini hanya tadi dibaca tipis, dan hati-hati di sini ada hukum matobi'i, jadi tidak terlalu panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi caranya cuman kita ayun. Karena biasanya kesalahan yang sering muncul ketika kita melihat ada orang yang bacaannya seperti bagus, dilagukan, tapi itu tergolong bacaan yang malah haram tadi ya. Haram itu ketika dia sudah panjang pendeknya salah. Jadi dia menyalahin arti, seperti kemarin yang saya contohkan antara kata-kata jamil unta sama jamil yang bagus itu kan dipanjang pendek saja, seperti itu. Jadi kita ketika matobi ini ada matobi itu di huruf mim diberi harokat fathah ma, itu tanda matobi. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ketika ada ini hukum ya sukun, waw sukun itu termasuk ciri-ciri matobi. Ada yang ingin mencoba lagi di ayat ketiga atau kita lanjutkan di ayat keempat saja ya, karena ini sepertinya yang ini tidak terlalu banyak ininya.
karena di waktu juga, waktu kita sampai berapa Umi Tina waktu kita? Ini sudah 9.54 ya. Di saya 9.54. Masih 25 menit lagi, Mbak. Oh, Masya Allah, nggak terasa ya Bun ya. Nah, berarti kita lanjut aja di ayat keempat ya, karena Rahmanir-Rahimnya. Atau memang masih ada yang mau buka mic lagi selain tadi, Bunda yang terakhir? Boleh resen aja Bun. Rahmanir-Rahimnya. Bunda Pipit mau coba? Boleh. Atau ada kalau yang sudah siap kasih resen aja ya Bun, karena kan mungkin ada kendala atau tantangan. Di sini juga tambah lagi pesertanya, atau ada yang baru datang mau mencoba. Bunda Linda sudah di sini, yang baru bergabung saya lihat di chatnya. Bunda Siti Wairo, yang mana Bunda? Bunda Tina bisa bantu lanjutkan Bunda Tina? Karena saya di luar suaranya agak kurang ini sinyalnya. Bisa. Ya, Bunda Tina bisa lanjutkan aja di ayat ke ininya Bun, ayat keempatnya. Baik, bismillah. Ya Bunda, makasih ya Bunda. Sama-sama. Sekarang kita masuk ke ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Itu ya. Ini termasuk ayat yang mudah ya, teman-teman. Paling yang sering kita kesalahan ada di huruf linnya. Yau biasanya orang mah yao gitu ya. Ini sering banget ketemu orang-orang yang cara membacanya seperti itu. Kemudian perhatikan juga di sini ma-nya itu ada matobi'inya. Ya, bukan maliki, bukan kayak maliki nas gitu ya, tapi maliki yaumiddin, seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang ingin mencoba. Silakan yuk. Saya ya Bu ya. Silakan Mbak. Maliki yaumiddin. Ya, alhamdulillah Mbak Pipit. Lanjut yuk, Mbak Khadijah. Coba ya Mbak Khadijah ya. Yuk. Bisa Mbak Khadijah? Kalau belum memungkinkan, mungkin yang lain. Mbak Juna? Siap, Bun. Yuk. Maliki yaumiddin. Nah, ini ya, kiyau, bukan yau ya, Mbak? Ya. Ini kesalahannya biasanya bibirnya kurang maju. Yau. Jadi kita benar-benar mengucapkan ya. Itu. Boleh diulangi lagi, Mbak? Maliki yaumiddin. Masih yao ya? Masih ya. Yau, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, masih ini ya. Memang perlu pembiasaan ya untuk au itu ya, huruf-huruf lin ya, itu benar-benar kita mengucapkan yau, bukan yao. Kalau bibir kita itu posisinya masih biasa aja, biasanya yang keluar masih masih maliki yau. Yau, nih lihat bibir saya ya, yau. Tapi kalau yau yau boleh, silakan. Maliki yaumiddin. Masih ya, coba yau, coba.
Yau. Ya, ya dan u. Yau. Yau. Ya, gitu. Oh, dimancungkan ya U-nya. Iya, betul, dimanjungkan. Maliki yaumiddin. Nah, maju dikit lagi. Itu udah lebih bagus daripada yang pertama. Maliki yaumiddin. Ini ya, ini udah U ya, udah terdengar U-nya. Jadi seperti itu ya, Mbak Juna. Ya. Yau, itu ya. Itu benar-benar kita mengucapkan huruf U. Bibirnya juga harus maju. Kalau kita bibirnya belum maju, belum maju sempurna, itu masih kedengarannya O. Ya, ya. Begitu. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut, siapa Mbak Fania? Maliki yaumiddin. Ya. Udah ya, menurut saya sih kedengarannya udah bagus. Mbak Khadijah masih menyimak? Mau mencoba? Memungkinkankah? Kalau belum memungkinkan, enggak apa-apa. Siapa lagi nih yang belum? Mbak Ari, mau coba? Silakan loh ya, kalau mau mencoba. Malik ya, Umi. Ya, Mali, iya betul. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Nah, ini masih yau ya. Yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, perlu dilatih ya. Ternyata tidak semudah itu merubah kebiasaan yang sudah sekian tahun. Nggak apa-apa. Nanti diperhatikan ketika kita menemukan huruf-huruf lin ya, huruf-huruf yang au, ai, seperti itu. Nggak apa-apa, nanti kita koreksi terus ya, Mbak Ari. Baik, terima kasih. Yuk, yang lainnya siapa yang mau mencoba lagi? Saya, Umi. Oke, silakan Mbak Dija. Belum kedengeran Mbak Khadijah? Oh iya, Maliki yaumiddin. Iya, masih oh ya, Maliki yau. Maliki Coba lagi, Mbak. yaumiddin. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Kasih Umi. Udah kedengeran. Nanti diingat-ingat ya Mbak, kalau kita nemu yang kata-kata yau itu lebih fokus kita ke situ. Oke, lanjut Mbak Linda mau mencoba? Iya, Silakan. Maliki yaumiddin. Ya, yaunya udah bagus ya, Mbak Linda. Mungkin untuk matnya ya. Kalau saya ketika akhir kalimat ya, akhir ayat itu kita mau konsisten pakai yang mana. Kalau misalnya itu tadi mau pakai mat tobi'i yang dibaca 2, itu kepanjangan. Kalau kita mau pakai mat arid disukun harusnya 4 ya, itu kurang 1 ketukan. Gitu ya Mbak Linda. Iya. Nah, Mbak Linda ini kan juga udah ikut tahsin ya di luar ya. Iya. Ya, itu sebagai ini aja supaya diperhatikan untuk mat arid disukun. Jadi maliki yaumid itu ketika din itu 4 ketukan. Gitu ya Mbak Lin? Iya. Oke, terima kasih. Lanjut.
Kayaknya udah semua. Udah semua ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang kelima. Nah, ayat kelima ini banyak jebakannya ini teman-teman ya. Jebakannya ada di mana? Jebakannya itu di ya bertasdid, ya. Ya bertasdid itu ada dua. Iya, gitu ya. Itu ada tekanan. Ketika kita menemukan huruf yang bertasdid harus ada tekanannya. Beda kan kita membaca iya sama iya. Kalau iya itu nggak ada tasdidnya ya-nya. Tapi di sini ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Ada dua ya bertasdid. Oke, silahkan. Siapa yang mau duluan? Siapa? Oh, Mbak Khadijah. Oke, silakan Mbak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena stain ketika ain itu mat arid li sukun. Akhir ayat kita mau berhenti ada matnya maka dibaca 4 gitu ya. 4 ketukan karena kita mengambil yang tidak matobi'i semua gitu ya, enggak 2 ketukan semua tadi, tapi kan tadi ada yang 2, ada yang Mbak Khadijah tadi kan lebih dari 2 ketika di akhir ayatnya, maka kita ambilnya yang 4 berarti ya, karena stain. Oh, kurang panjang ya, Mi? Ya. Iya, kecuali kalau Mbak Khadijah tadi karena stain, gitu ya. Karena stain itu 2. Oke, kalau misalnya 2 ya kita ambil 2-2. Nah, kita untuk belajar ini kita sepakat ambil yang 4 aja dulu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Lanjut, silakan. Bunda Fania. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulangi lagi, Mbak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Untuk matobi'i, iya itu iya-nya 2 saja ya Mbak. Itu tadi menurut saya terlalu panjang ya. 2 itu diayun saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi ya, Bun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena sinnya diperjelas huruf S-nya ya. S itu dia mempunyai sifat sofir ya, jadi harus kedengaran nas ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas SS biasa. Kanasta'in. Nah, iya begitu ya. Nah, jadi diperjelas ketika sin itu bersukun, sin mati, s-nya itu harus kedengeran. Kemudian untuk ain yang depan kan kana ya. Karena ain itu dia mempunyai sifat kalau nggak salah rokhawah ya. Rokhawah itu mengalir tapi mengalirnya pertengahan. Ada gininya nih Mbak. Nah gitu. Ya, bukan tapi masih ada suaranya sedikit ketika dia bersukun. Boleh dicoba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallah, sip. Bagus itu. Seperti itu ya Mbak Fania. Jadi ketika kita sebetulnya bisa mengucapkan itu, kenapa kita nggak mengucapkan gitu ya? Ya, alhamdulillah tuh ainnya sudah betul. Kemudian ketika sukun pun juga sudah mengeluarkan sifat-sifat yang diharapkan ya, sifat-sifat huruf tersebut. Jadi ketika ain itu sukun dia mempunyai
suara seperti itu ya Mbak Fania ya. Ya, barakallah. Oke, silakan dilanjutkan ke yang lain, Mbak Linda. Oke. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mat arid li sukunnya kurang, Mbak. Kurang panjang. Terus kurang panjang. 4 ya. Diulang, Mi. Iya, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ya karena stain. Kemudian Mbak Linda kayak Mbak Fania ya, untuk ainnya seperti itu. Ketika dia sukun, dia masih mempunyai sifat rafa'ah, masih mempunyai sifat mengalir, ya. Iya. Nah, bukan Nah. gitu, tapi pelan. Coba. Seperti itu. Coba ya. Diulangi dari awal. Iyyaka na'budu wa Pelan lagi, Mbak. Ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kanasta'in. Jadi huruf per huruf itu mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan huruf itu diusahakan orang yang mendengar tahu ini huruf apa. Kayak tadi ya, iya, orang tahu oh ini ya-nya bertasdid nih. Iya, karena oh ainnya ini sukun bukan kana. Nah, kalau kana aja udah hamzah itu kan? Ya, kana. Nah, ya, padahal ini adalah ain bersukun. Atau kadang-kadang ada juga yang salah kanak. Nah, itu kaf. Iya Mbak Reni, silakan. Nah, gitu ya. Jadi kita perhatikan huruf per hurufnya juga ketika kita mengeluarkan huruf. Baik, terima kasih Mbak Linda. Baik, selanjutnya siapa? Mbak Pipit? Silahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu tadi jangan terputus ya, walaupun dia sukun, tapi langsung ke berikutnya, ke huruf berikutnya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, kayak keputus ya. ya. Iya. Coba lagi ya, Bu ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sinnya kurang Mbak, sofirnya nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mungkin ini pengaruh sinyal. Kadang-kadang kalau kita online itu sin itu enggak jelas. Tapi ya memang harus kita tambahin ya ketika kita online itu huruf-huruf sin, huruf-huruf yang hamas. Biasanya kalau kita bantu pakai headset itu kelihatan gitu. Mana yang kurang gitu ya, sofirnya kurang, desisnya kurang, itu kelihatan kalau kita pakai headset. Saya juga lagi nggak pakai. Baik, lanjut Mbak Ari. Mbak Ari mau? Ya, sebentar. Ya, oke. Ya, karena betul ya. Baik. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di akhirnya kurang ya sedikit. Iya. kurang tegas apa ya? Satu alif ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tetap ta ya, jangan ikut ke ain, jangan ke bawah huruf lainnya.
Kanasta'in. Baik. Ta'in. Ya, oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati aja ya. Kadangkala huruf taknya ngikut ke ain, Mbak. Jadi kanasta'in, jadi Oh, to. Oke, kanasta'in. Ya. Kanasta'in. Kanasta'in. Diulangi lagi? Ya, yang belakang aja nggak apa-apa. Kanasta'in. Kanasta'in. Nah, begitu ya. Nah, siap. Jadi memang itu bukan hanya Mbak Fania yang kayak Mbak Ari, saya juga kadang-kadang masih seperti itu. Kalau ke bawah huruf yang lain jadi huruf tebel semua kayak gitu. Iya, ini yang tambahan aja ya buat kita. Kadang ketika kita membaca itu memang harus fokus ya pikiran kita, kemudian lisan kita mengeluarkan huruf apa, yang keluar apa didengerin gitu ya. Kadang-kala pikiran koordinasinya kurang bagus, kadang-kala kita ya, saya juga koordinasi antara otak, mulut dan telinga itu kurang, sehingga ketika kita membaca salah gitu. Dan kalau salah kita juga jangan enggan untuk mengulangi ayat-ayat tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi dalam tilawah itu memang targetnya bukan buru-buru, bukan banyak-banyakan gitu, tetapi saya ingin melatih diri saya untuk membaca dengan benar gitu ya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya seperti itu. Jadi ya memang perlu waktu lama teman-teman ya. Apalagi saya yang memang belajar Al-Quran itu bukan dari kecil gitu loh ya, ibaratnya nemu di jalan gitu, nemu di jalan itu harus ekstra gitu ya, harus menambah jam belajarnya harus banyak, dan jam berbaginya saya banyakin juga supaya ketika saya berbagi itu paling enggak jadi saya ngerti gitu, oh ini, jadi saya juga belajar gitu. Subhanallah, ini cocok banget ya dengan program-program Dandiah yang luar biasa ini. Healing saya ini. Nah, begitu. Lanjut. Ada yang belum? Kayaknya udah semua ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat ke-6. Nah, ini ada hak besar nih ya, hak yang temennya Hamzah ya, yang keluar dari tenggorokan bawah. Ihdinafi. Nah, ini fi itu teman-teman sering sin biasa, tetapi ini adalah shad. Shad itu mempunyai sifat yang tebal. Silahkan Mbak Pipit. Ya. Ya. Fi siratal ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Hati-hati di huruf fi. Fi itu ditebalkan dulu baru dikasroh gitu. Baik, silahkan siapa dulu nih? Mbak Linda, Mbak Hodijah, Mbak Juna, atau Mbak Fania atau Mbak Ari? Oke, Mbak Linda dulu, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sinnya nanti ditambahi ya, sifat sofirnya s-nya itu mustaqim. Iya. Diulang ya, Mi? Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Di sukunya satu kurang panjang. Satu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cukup. Barakallah. Ini font-nya sudah bagus, kemudian po-nya juga sudah bagus. Barakallah. Lanjut, Mbak Khadijah. Ya, Umi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, barakallah. Udah cukup ya. Alhamdulillah.
Mbak Jun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Mbak Jun, apa ketika dhammah itu U ya. Ketika U bibir kita maju. U, A, kalau A kan dibuka A, I, meringis. U, bibir kita maju, mus. Ya, jangan mus kalau bibir kita dalam kondisi biasa yang keluar mus. Ya, jadinya mus bukan mus, tapi ini adalah mus. Ya. Mustaqim. Mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, pokoknya kita latihan dulu gini, Mbak. Kalau kita mau membaca yang posisinya dhammah, bibir kita harus maju gitu aja. Berlatih itu dulu. Nanti Mbak Juna insya Allah bisa membedakan ini udah betul apa belum ya gitu. Sekarang kita perbaiki cara membacanya dulu. Walaupun kita belum betul ya, masih keoonan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting teorinya Mbak Juna tahu dulu. U, mu, a, i, u, ma, mi, mu. Coba kalau misalnya i-nya aja kita nggak mau meringis, yang bunyi apa coba? Me. Nih, me jadinya me, bukan mi, ya, gitu, ya. A dibuka mulutnya, I kelihatan giginya, U majukan bibirnya, seperti itu ya Mbak. Itu dilatih dulu, nggak apa-apa. Sekarang masih belajar karena merubah itu perlu waktu, perlu latihan ya Mbak Jun ya. Ya, mudah-mudahan nanti segera Allah berikan ilmu untuk mengucapkan U dengan baik gitu ya Mbak, nggak apa-apa ya. Oke. Baik, lanjut Mbak Fania. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu tadi ihnya berhentinya jangan lama-lama ya. Jangan seakan-akan terputus ya Mbak. Langsung nyambung ke di. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim ya, bukan hati-hati ketika kasroh huruf qaf berkasroh ini rawan masuk ke kaf jadi kim gitu ya, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya. Baik, lanjut Mbak Ari. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Mat Ari tulis sukun ya. Kurang. Baik, ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya. Ya, itu dulu ya. Insya Allah untuk ayat yang ke-6. Baik, masih waktunya tinggal sedikit, tapi masih satu ayat yang cukup lama. Ini gimana, Mbak Canda, mau dilanjutkan atau kita cukupkan dulu buat pekan depan? Atau mau menambahkan, monggo Mbak Canda. Ya, Umi Tina, suara saya cukup jelas. Jelas. Iya. Tadi baru sampai ayat ke-6 ya, Umi Tina? Iya, kurang satu. Satu, cuman ini ayatnya panjang dan banyak jebakan-jebakan Batman. Masya Allah. Kalau menurut saya lebih bagus ini, Bun, untuk pekan depan, karena insya Allah yang
kita carikan istiqomahnya ya Bun. Kita Iya. cuma temati saja ininya. Insya Allah semoga tadi 6 ayat yang di atas tadi nanti ketika kita pakai sholat duha, kita pakai sholat zuhur, insya Allah sudah ada proses yang Allah lihat sudah lebih baiknya begitu. Karena ini memang proses kita tidak tergesa-gesa dengan hasilnya. Insya Allah yang penting tadi mendapatkan juga kalau ini berkaitan dengan kesehatan mental ya Bun ya, karena kita dari Dandia ya. Saya lihat tadi dari apanya Bunda Tina memberikan kita awareness ya, kesadaran itu kan salah satu cara kita juga mindful ya, supaya kita sehat mental. Sama tadi ada kita punya boundaries ya, kita punya batasan ya tadi ketika panjang pendek, itu betul-betul dengan mengaji ini semua sebenarnya relate sekali ya, bagaimana kita sehat secara fisik kita, mulut kita bergerak, hati kita tenang dari kolbu kita. Bahkan tadi pembelajarannya banyak sekali, kita harus hadir utuh begitu. Saya tadi mohon maaf karena kondisi kadarullah, jadi memang saya kondisinya dari segi teknisnya tidak bisa untuk ini ya membersamai sampai akhir. Zakilahir juga umitina. Mungkin dari saya cukup begitu Bun. Mudah-mudahan nanti ketika kita setiap mengaji itu juga tadi ya, karena di ini kan kita harus sadar ya Bunda Tina ya, karena ini pembiasaan ya, udah bukan hanya bertahun, mungkin belasan tahun atau berpuluh tahun. Ya. Dan saya ini belajar juga udah puluhan tahun Mbak Canda, ya Allah ya. Baru seperti ini. Tapi ya paling tidak ketika Allah ya ketika Allah mengambil saya ya, rezekinya di dunia udah habis, minimal bisa menjawab gitu ya, saya sudah belajar. Itu saya saja sih, ini dari saya Mbak, yang membuat saya semangat. Yang penting saya sudah belajar walaupun belum benar gitu ya. Masya Allah ya, betul sekali Mitina. Luar biasa memang, belajar Al-Quran itu luar biasa. Iya, Masya Allah. Dan ketika dikatakan nanti yang diperiksa itu ibadah amalan sholat, memang amalan sholat yang diperiksa, tapi kan ketika di sholat itu ayat-ayat Al-Quran yang kita pakai. Al-Fatihah saja dalam sehari itu sholat wajib minimal 17 kali. Makanya kita penting sekali ini tasin sebelum kita tilawah dan tadabur. Ini adalah pondasi awalnya memang yang harus kita kokohkan ya Bunda Tinaya, kita tasin tadi. Iya. Mungkin dari saya itu tadi, yang penting kita tetap semangat. Allah melihat prosesnya selalu, dan di sini alhamdulillah ya semua para peserta dengan segala kesibukannya, jadi kita harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Nah, kita harus punya memang waktu definitif kapan kita punya waktu buat Al-Quran. Jadi jangan kita menunggu waktu luang saja, tuh waktu kosong. Dan alhamdulillah dengan support system ya dari Dandia, kita diberikan komunitas, dan kita akhirnya saya ingat salah satu guru saya itu doanya supaya istiqomah, doanya Allahumma paksakan. Walaupun itu seperti itu, tapi ya mungkin itu ya tambahan motivasi. Kena giliran membaca kita salah-salah terus Mbak. Itu tantangan. Iya, betul Umi Tina. Memang itu tantangan, dan tapi memang ya begitu, kita harus melemahkan ya sisi kita tadi, hawa nafsu kita, karena ketika setiap satu huruf itu bersaksi ya, Al-Quran tadi jadi penolongnya. Ketika menjadi sahabat yang menolong kita nanti, dia sudah akan bersaksi kita betul-betul bermujahadah ya, berusaha kita, insya Allah kebaikannya juga buat kita juga. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup ya Bunda Tina. Iya, makasih semua sahabat-sahabat. Masya Allah. Iya. Umi Tina saja yang tutup, silakan Umi Tina. Baik, terima kasih Mbak Canda. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ya saya dan teman-teman semua Allah catat bahwa kita di sini berkumpul dengan sungguh-sungguh
mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan versi kita masing-masing, versi terbaik kita masing-masing. Semoga Allah kasih keistiqomahan kita senantiasa belajar. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali. Sebelum sesudah ditutup nanti kita jangan keluar dulu ya Bun. Kita foto sebentar buat semangat teman-teman supaya pekan depan bisa hadir pada kita. Ya, insya Allah itu saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladina ilaha innahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat minta tolong dipoto ya. Ini maaf telat masuk. Ya. Ada Mbak Deli. Iya terlambat Umi. Malah makasih ya Mbak Linda ya. Mas Rahmat. Kita tunggu dulu Mas Rahmat. Sambil ngobrol-ngobrol. Mbak Ari, Mbak Jun, Mbak Deli udah sehat semua. Alhamdulillah. Ya, kita foto dulu deh. Ya, foto dulu. Oke. Silakan on cam. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di hari Rabu. Kalau pas masuk kelas mulai ini jam 8:30 ya. Sebelum jam 8:30 itu sambutan-sambutan atau motivasi dari teman-teman kita ya. Jadi teman-teman kalau masih antar sekolah silahkan nanti habis ngantar langsung masuk grup ya. Masuk Zoom. Insyaallah itu saja. Terima kasih banyak. Barakallah. Semoga sehat. Kemudian dimudahkan ibadah Ramadannya ya. Sampai ketemu Rabu depan.